Jumpa kembali kita dalam materi manajemen operasional. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi proses di dalam manajemen operasional. Yang pertama kita melihat judul daripada strategi proses. Apa sih strategi proses dalam manajemen operasional ya? Bezier, Render, dan Muson mengatakan bahwa strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Jadi sumber daya natural resource dengan bantuan daripada human resource ya, menjadi barang dan jasa, maka perubahan itu dianggap sebagai strategi proses. Ya, perubahan ini di dalam manajemen operasional memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. Ya, baik, silakan mengikuti slide berikutnya. Apa sih tujuan strategi prosesnya? Tujuannya menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa dengan memenuhi persyaratan dari pelanggan, ya, secara spesifikasi produk yang ada dengan batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Manajerial lainnya bisa kita lihat dari bagaimana, ya, bagaimana waktu, kemudian bagaimana pola daripada pembuatannya, ya. Jadi proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Nah, itu tujuan daripada strategi proses. Baik, berikutnya kita masuk ke slide ini, bahwa ada 4 strategi proses yang baku, ya. Sebenarnya yang baku ini lebih kepada bagaimana strategi proses itu di dalam manajemen operasional. Yang pertama harus pada proses fokus, ya, pada proses bagaimana input processing menjadi output, ya. Jadi kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ada strategi daripada MOP itu, ini strategi daripada proses pembuatannya, ya. Nah, fokus pada proses ini lebih kepada output daripada input yang merupakan raw material, sehingga outputnya menjadi hasil daripada penjualan untuk konsumen, ya. Kemudian ada fokus berulang. Biasanya repetitif ini lebih kepada bagaimana siklus produk itu, ya, berulang dia seperti setelah dia decline, ya, decline terjadi modifikasi berulang kembali, tetapi dengan modifikasi yang lebih bagus, ya. Nah, kemudian fokus pada produk-produk fokusnya. Biasanya dia lebih motivasi, tetap termodifikasi, tetapi lebih kepada sesuatu yang different, ya, berbeda daripada yang lain, sehingga fokusnya terhadap produk itu sendiri bisa kita memiliki suatu keistimewaan terhadap produk tersebut. Ya. Ada juga fokus kustomisasi massal, ya, jadi keinginan daripada masyarakat atau konsumen sehingga kita bisa memakai strategi proses ini. Jadi yang sekarang diminati anak-anak milenial atau generation Y atau Z, ya, lebih kepada bagaimana touch daripada Android yang kira-kira bisa kita lihat di dalam media-media sosial. Ya, kalau sekarang lagu-lagu harus di TikTok dan lain sebagainya, ya. Saudara juga mungkin sudah mempergunakan strategi proses tersebut, ya. Jadi fokus pada kustomisasi massal, ya. Jadi sekarang lagi tren YouTuber, ya, YouTuber. Ibu juga menginginkan saudara mensubscribe ini supaya ibu menjadi seorang YouTuber kali, ya. Amin. Ya. Nah, perbandingan pilihan proses produksi itu banyak, ya. Jadi fokus pada proses, ya. Kita bisa melihat bahwa menghasilkan produk dalam jumlah kecil dan keragaman tinggi, ya. Peralatannya memiliki fungsi umum, operasinya memiliki keterampilan umum dan luas. Nah, biasanya berulang, kalau di sini standar, ya, registernya. Ini Harley Davidson, ya, berulang modular, ya, biasanya pada jangka panjang produk terstandarisasi, ya, biasanya dihasilkan pada modul yang ada, ya. Nah, peralatan bantu khususnya digunakan di lini perakitan karyawan dilatih seadanya. Nah, fokus kepada produk itu lebih kepada micro steel, ya. Jadi keragamannya rendah, menghasilkan produk dalam jumlah besar dan keragaman rendah dengan peralatan dengan fungsi khusus, tetapi operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Nah, contoh untuk ini adalah contohnya di komputer, ya, kustomisasi massal, jadi volumenya tinggi terhadap
keragaman yang tinggi, menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan keragaman yang tinggi dengan teknologi ya, peralatan secara fleksibel, kemudian dia memiliki suatu operator yang terlatih dan pesanan khususnya membutuhkan banyak panduan kerja. Ini dia. Siap, WhatsApp audio. Kemudian kalau kita bisa melihat strategi, teknik, dan contohnya bisa kita lihat dari pemisahan ya. Jadi secara tekniknya bisa kita lihat pelayanan sehingga pelanggan harus pergi ke tempat layanan yang ditawarkan. Ya. Jadi contohnya pelanggan datang ke manajer atau membuka tabungan baru. Ya biasanya pelanggan bank itu langsung membuka atau langsung berhubungan dengan petugas kredit kalau ada pinjaman, ke kasir kalau menyetor uang. Ya, jadi strategi di swalayan sehingga pelanggan melihat membandingkan nilai sendiri. Biasanya supermarket dan departemen store. Ya, penundaan biasanya kustomisasi saat pengantaran. Ya, kustomisasi mobil dan saat pengantaran. Jadi ada fokus ya membatasi hal-hal yang ditawarkan. Ada modul pilihan jasa yang modular, ya, otomatisasi, penjadwalan dan pelatihan. Nah, ini semua sebagai strategi, teknik dan contohnya. Baik, teknologi produksi itu ada beberapa. Yang pertama teknologi mesin seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, ya ilmu pengetahuan, sains ya, bahwa kegiatan operasional menggunakan mesin untuk pemotongan, pengeboran, ya penggilingan dalam era komputerisasi sehingga lebih banyak diciptakan dengan cara pengendalian mesin yang menggunakan chip komputer seperti CNC, ya komputer numerical control, yaitu permesinan yang memiliki komputer dan memori sendiri. Nah sekarang sudah semakin canggih. Kalau saudara melihat di YouTube banyak sepeda Honda, kalau kita sebut Honda ya jenisnya, kemudian sepeda motornya ya. Sekarang bagaimana mobil yang kecil bisa in touch kepada bisa terbang dan lain sebagainya. Nah itu komputer numerical control. Yang kedua, terhadap ISS ya dan RFID, Automatic Identification System, yang sifatnya kepada peralatan baru dari CNC atau lebih sering kita sebut kepada ATM, Automatic Teller Machine. Ya, kalau dulu kita langsung ambil ke bank uang, nah sekarang kita langsung ke tempatnya aja, ya ke tempatnya memakai ATM. Nah sekarang lebih canggih lagi, kita memakai cellular handphone sebagai mobile banking untuk mentransfer dan ya. Nah biasanya ini lebih kepada dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Pembuatan data secara digital dilakukan melalui komputerisasi diantaranya dengan AIS ya, Automatic Identification System, membantu memindahkan data ya menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi. Nah biasanya kategori-kategori yang seperti ini lebih kepada teknologi yang sifatnya sudah ya canggih. Nah sementara RFID ya karena biaya rendah dan penggunanya yang terlalu luas, maka RFID ini perlu diperhatikan secara khusus ya. Jadi radio frequency identification itu perlu diperhatikan karena sangat luas ya penggunaannya. Ya. Nah, yang ketiga pengendalian proses, bahwa pengendalian proses merupakan teknologi informasi mengendalikan proses fisik sebagai maintenance-nya ya. Jadi pengendalian proses ini kepada pengendalian bagaimana atribut daripada provider ya, signal daripada provider yang dijaga. Jadi kalau di Sumatera Utara di Medan ada Telkomsel, jadi mitra tel itu dia mengikuti bagaimana aluran sirkulasi yang ada di area Medan, pengendalian prosesnya terhadap tiang-tiang yang sifatnya jaringan-jaringan ini. Sistem PC, ya penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan. Sebagai contoh, sistem PC untuk memeriksa kentang goreng sehingga cacat dapat dikenali saat kentang berada dalam linie produksi. Jadi kita bisa mengetahui dengan sebuah video yang melewati itu aja. Nah sekarang kita juga sudah bisa melihat PC kita bahwa kita bisa melihat kepala kita dengan scan ya, MRI dan lain sebagainya ya, banyak ya sistem PC.
Dan juga ada robot, ya, sebuah mesin yang fleksibel memiliki kemampuan mengganti tenaga manusia bekerja melalui saraf elektronik dan menjalankan sejumlah motor saklar. Sebagai contoh, Ford menggunakan robot untuk melakukan 98% proses pengelasan pada mobil-mobilnya. Nah, sekarang juga ya mobil kita sudah dilengkapi dengan video yang sifatnya ada video belakang, ya. Kemudian motorik daripada tempat duduk kita sudah dianggap mengikuti badan kita, ya. Jadi robot ini berfungsi untuk itu. Nah, kalau untuk bergeraknya dia memindahkan. Kalau sekarang di Medan awak tidak dipergunakan lagi tenaga manusia untuk parkir. Nah, ini mereka sudah memakai robot, ya. Nah, coba cari lagi yang sifatnya robot yang ada di Kota Medan. Ya. Silakan di komen kalau sudah tahu apa-apa saja yang menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga robot. Nah, yang terakhir automatic storage and retrieval system. Ya, biasanya gudang yang dikendalikan komputer yang menempatkan komponen secara otomatis dari dan menuju tempat, ya, bukan ya, dari dan menuju tempat tertinggal gudang. Biasanya sistem ini digunakan dalam fasilitas distribusi perdagangan eceran seperti Walmart, Tupperware, dan Benetton. Sistem ini juga digunakan di area persediaan pengujian dari perusahaan manufaktur. Ya. Ada juga automated guide vessel AGVS, ya, kereta yang dipandu dikendalikan secara elektronik digunakan untuk memindahkan bahan. Nah, APG juga digunakan di perkantoran untuk mengantar makanan. Jadi sudah berbentuk automatic gate vehicle, ya. Kalau di Medan udah ada belum, ya? Ya, saudara bisa komen ya di komen setelah subscribe. Nah, yang kedelapan, flexible manufacturing system, ya. Nah, sebuah sistem menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dan dari sebuah komputer induk. Nah, biasanya dia mempunyai alatnya. Sekarang sudah ada mengambil gambar dari atas, ya. Ya, saudara coba komen di bawah, ya, apa itu? Ayo, flexible manufacturing systemnya itu juga komputer induknya ada di tangan kita sebagai remote controlnya. Ya. Yang terakhir, computer integrated manufacturing, nah, sifatnya kepada CAD, ya, PMS, pengendalian persediaan. Nah, biasanya flexible manufacturing system ini lebih kepada perbedaan antara volume rendah variasi tinggi dengan produksi dan volume yang tinggi dengan bervariasi rendah. Nah, ini biasanya bisa melihat tingkat volume daripada FMS dan CA. Ya. Ya. Baik, hanya sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan di komen apa-apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau saudara sudah mengkomen, jangan lupa subscribe.